di sebuah desa kecil bernama Karangjati, terletak di pinggir jalan lintas, kecamatan yang tak terlalu ramai namun cukup strategis. Hiduplah seorang pria paruh baya bernama Syamsul. Pak Syamsul dikenal sebagai sosok yang ulet, sederhana, dan rajin ibadah. Sebelumnya, ia bekerja sebagai pegawai bengkel di kota. Namun setelah pensiun dini karena alasan kesehatan, ia memutuskan untuk kembali ke desanya dan memulai usaha sendiri. Sudah lama ia memperhatikan bahwa di sepanjang jalan utama Karangjati tidak ada satupun pom bensin resmi. Warga harus menempuh jarak hampir 15 km hanya untuk mengisi bensin. Melihat peluang ini, timbul niat Pak Syamsul untuk membuka pom bensin mini jenis usaha mandiri yang menjual BBM dalam bentuk eceran dengan alat semi-otomatis. Dengan tabungan dari hasil kerja bertahun-tahun, ditambah sisa uang pensiunnya, Pak Syamsul membeli sebidang tanah kecil di pinggir jalan utama desa. Di atas lahan itu, ia membangun sebuah bangunan sederhana berdinding seng dan atap asbes. Ia membeli 2 mesin pom mini dari distributor online di kota dan mulai belajar cara mengoperasikannya. Lewat video-video di YouTube, hari pertama pembukaan, ia begitu bersemangat. Ia memberi nama usahanya SPBU Mini Syamsul Berkah. Sebuah spanduk sederhana terbentang di atas bangunan itu. Ia menjual Pertalite dan Pertamas. Meskipun harus membelinya sendiri dari kota, menggunakan jeriken dan mobil pikap sewaan. Pada awalnya, bisnis ini tampak menjanjikan. Warga desa menyambut baik kehadiran SPBU Mini tersebut karena lebih dekat dan praktis. Pendapatan harian cukup untuk menutupi biaya operasional dan menyisakan sedikit keuntungan. Pak Syamsul bahkan mulai mempekerjakan 1 orang pemuda desa untuk membantu operasional harian. Namun, tak lama kemudian, masalah demi masalah mulai bermunculan. Pertama, harga BBM naik, sementara margin keuntungannya sangat tipis. Ia tidak bisa menaikkan harga seenaknya, karena pelanggan mulai membandingkan dengan SPBU resmi di kota. Lalu datang pula isu keamanan dan legalitas. Beberapa warga yang iri mulai menyebarkan gosip bahwa usaha Pak Syamsul tidak memiliki izin resmi dan bisa membahayakan karena menyimpan bahan bakar dalam jumlah besar di tempat yang tak memenuhi standar keselamatan. Desa mulai ramai oleh isu ini. Aparat desa dan petugas dari dinas terkait datang melakukan inspeksi. Meskipun tidak ditutup secara resmi, Pak Syamsul diperingatkan bahwa usahanya berisiko dan bisa dianggap ilegal jika tidak mengantongi izin lengkap. Setelah itu, musibah pun datang. Suatu malam, selang penyalur dari jeriken ke tangki mesin bocor dan menyebabkan kebocoran bensin. Meskipun tidak menimbulkan kebakaran, insiden ini membuat panik tetangga sekitar. Sejak kejadian itu, pelanggan mulai berkurang drastis. Takut dan merasa usaha ini terlalu berisiko, pemuda yang membantunya juga mengundurkan diri. Pak Syamsul mencoba bertahan selama beberapa bulan. Ia menjual motor dan sebagian barang berharganya untuk membeli BBM dan membayar sewa pikap.